Itu salah satu contoh ucapan selamat pagi dalam bahasa isyarat. Baik bersama saya, Sidik Bima, kali ini dalam acara spesial yaitu Ruang Cerita. Di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan seorang dengan kisah yang menarik dan inspiratif yang mengusung tema Dunia Tanpa Suara dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini tanggal 3 Desember 2023. Pada momen yang sangat bahagia ini, saya sangat merasa terhormat sekali bisa berbagi panggung dengan seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Muhammad Iqbal SE dari Basnas Cafe, tempat yang luar biasa di mana kafe ini mempekerjakan dan merangkul teman-teman kita yang disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya. Ini dia, mari kita sambut Bapak Muhammad Iqbal SE. Silakan Pak. Ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Ruang Cerita kali ini. Nah, pemirsa, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan mendapat cerita menarik nih dan mengetahui lebih dalam lagi tentang apa aja sih program-program dari Basnas Cafe ini. Karena seperti yang kita ketahui ya sebelumnya, bahwa Basnas Cafe ini sedikit berbeda dengan kafe-kafe sebelumnya. Karena bisa memberi ruang kepada teman-teman kita yang menyandang disabilitas sehingga mereka memiliki peluang untuk berkarya tentunya. Jadi di sini kita bisa memahami bagaimana lembaga pemerintah seperti Basnas ini yang telah berkontribusi dalam memberdayakan teman-teman kita yang disabilitas seperti teman lainnya. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu cuplikan video dari komunitas Gerkatin yang satu ini. Komunitas Gerkatin atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia Kabupaten Sleman ini berdiri sejak tahun 2016 lalu. Sejak masa awal pembangunannya hingga saat ini, Gerkatin sudah memiliki anggota lebih dari 200 orang. Itu kayak tiba-tiba ini benar ini wow ini sih baru betul wow berarti dan Sampai saat ini, Gerkatin masih berjalan dan berkembang untuk terus memberikan tempat kepada disabilitas rungu agar mampu mengasah keahlian mereka sehingga tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan karyanya tanpa dibatasi oleh apapun. okay mungkin enggak tidak bila Dengan adanya Gerkatin ini, disabilitas rungu diberi wadah untuk bereksplorasi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti pengajian, bercocok tanam, dan yang lainnya. Baik Pak, kita sudah melihat cuplikan video dari salah satu teman kita yang disabilitas. Oke Pak, saya mau bertanya nih beberapa pertanyaan buat Bapak nih. Ya. Yang pertama, apa aja sih Pak program-program yang disediakan oleh Basnas kalau boleh tahu? Ya, jadi Basnas Kota Yogyakarta sebagai lembaga pemerintahan struktural itu punya tugas utama untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Jadi mengumpulkan kemudian sekaligus menyalurkan gitu. Nah, dari sisi penyaluran itu ada dua macam. Yang pertama adalah sisi konsumtif, yang kedua sisi produktif. Sehingga kalau kita berbicara tentang konsumtif itu ya sekali pakai selesai atau habis. Nah yang kedua sisi produktif itu dia diharapkan agar mampu memberikan satu pemberdayaan itu ya kepada yang menerima gitu. Oleh karena itu memang sisi yang produktif itu lebih banyak kepada program-program yang bersinggungan dengan masalah ekonomi, masalah jual beli dan yang lain sebagainya. Jadi itu Mas, kalau kita berbicara tentang
Basnas Kota Yogyakarta demikian program-program yang dimiliki. Berarti cukup lumayan banyak ya Pak ya program-program yang disediakan oleh Basnas buat teman-teman kita gitu ya Pak Iya. ya. Oke baik Pak. Kemudian lalu bagaimana sih Pak dengan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Karena ya seperti yang kita lihat ke belakang, kesempatan dan lowongan untuk mereka itu sangat minim tuh Pak. Itu gimana? Ya, jadi kan kalau Basnas dalam menyalurkan ada 8 asnaf itu ya. Nah, itu intinya adalah duafa. Duafa itu adalah sesuatu yang kurang gitu. Nah, teman-teman disabilitas itu dia juga dimasukkan atau dikategorikan sebagai yang kurang gitu. Nah, karena itu memang kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya gitu ya untuk teman-teman yang disabilitas sehingga dia menerima atau katakanlah mendapatkan manfaat zakat yang sama dengan yang lain. Oke, baik. Kemudian Pak dengan adanya ruang mempekerjakan disabilitas ini masih ada nggak sih Pak kayak sifat diskriminasi dari orang-orang sekitar pada teman-teman kita yang disabilitas? Iya, jadi kalau yang kemarin kita amati di Basnas Cafe itu memang sebenarnya bukan diskriminasi ya, tapi lebih kepada penyesuaian. Jadi kan gini, teman-teman tuli ini kan penampilannya sama dengan yang lain gitu ya. Nanti ketika kemudian para konsumen yang ada di Basnas Cafe itu datang, kemudian memesan, nah, mereka baru tahu bahwa yang mengelola adalah tuli, tidak bisa mendengar. Dan juga berbicaranya kan juga tidak begitu jelas begitu. Nah, oleh karena itu perlu adanya semacam penyesuaian dari konsumen kita, tetapi insya Allah di Basnas Cafe tidak ada diskriminasi terhadap mereka. Dan justru malah setelah mereka tahu bahwa yang menjaga adalah tuli, itu justru malah mereka Sangat tertarik buat bersimpati lah sebenarnya, lebih simpati kepada situ. Dan kemudian cerita atau berita tentang Basnas Cafe itu cepat sekali menyebar di kalangan pemerintah kota gitu. Oh, di sana yang jaga tuli gitu. Itu kan jadi kayak semacam brand sendiri dia. baik. Berarti teman-teman buat kalian yang pengen banget nih ke kafe yang penjaganya teman-teman kita yang penyandang disabilitas, boleh banget tuh datang ke situ karena yang jaga itu teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Baik, kemudian Bapak untuk memfasilitasi teman-teman kita nih yang disabilitas, apakah Basnas sudah menyediakan fasilitas yang memadai atau ada juga pemerintah ikut andil dalam memfasilitasi mereka gitu? Ya, jadi yang pertama fasilitas kafe itu tempatnya kan disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi itu ada di tempat yang namanya Mall Pelayanan Publik gitu ya, pelayanan publik, sehingga memang pemerintah Kota Yogyakarta punya concern atau punya komitmen yang kuat untuk mendukung teman-teman disabilitas. Kemudian yang kedua, Mall Pelayanan Publik itu kemarin diresmikan oleh Menteri Pan-RB Republik Indonesia, sehingga itu memang menjadi satu-satunya kafe yang dikelola oleh teman tuli se-Indonesia itu bahkan. Jadi kemarin Pak Menteri juga menyampaikan hal yang demikian. Sehingga insya Allah dukungan terhadap teman-teman disabilitas di pemerintah Kota Yogyakarta itu sangat baik. Berarti disupport dari pemerintah maupun dari Basnas Pak ya? Iya, karena dari sisi keuangannya, misalnya untuk permodalan, kemudian bahan dan lain sebagainya, memang itu dari Basnas. Nah, pemerintah kota itu menyediakan tempat untuk berjualannya. Oke. Setelah Basnas menaungi dan memfasilitasi teman-teman disabilitas itu Pak, apakah masih ada hal yang belum terrealisasikan gitu? Iya, jadi kami itu menginginkan untuk kafe Basnas Hening ini bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Jadi ini kan baru di kawasan pemerintah kota. Nah, kemarin kami juga sempat ngobrol dengan Polres itu ya, ada tempat di Polres sana yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman itu, sehingga semakin berkembang, semakin banyak teman-teman tuli yang kemudian bisa untuk melaksanakan atau katakanlah mengembangkan dirinya di sana gitu. Oke. Baik. Ngomongin soal isu difabel yang bekerja di lingkungan pemerintah, ternyata ada di salah satu kantin pemerintah Kota Yogyakarta yang menjaganya itu penyandang disabilitas. Yuk kita mari lihat cuplikannya yang satu ini.
Inas Arbalina, wanita asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Hidup dengan keterbatasan bukan menjadi halangan bagi Inas Arbalina. Meski ia menyandang disabilitas tuli, Inas tidak pernah kehilangan semangat untuk berkarir. Inas awalnya merasa malu dengan keterbatasannya. Ia mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang yang tak bisa mendengar mendapatkan pekerjaan yang didapatkan orang-orang normal pada umumnya. Tetapi, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tidak menyurutkan keinginannya yang kuat. Inas akhirnya bergabung dalam komunitas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang menjadi salah satu penggerak sosial yang berdedikasi untuk memperdayakan teman-teman tuli. Cafe Basnas ini adalah salah satu contoh dan membuka pintu peluang kerja untuk teman-teman tuli. Inas berharap ia bisa membahagiakan kedua orang tua dengan membangun usahanya sendiri yang bermanfaat untuk teman-teman. Baik, sepertinya itu Mbak Inas Pak ya. Ya. Nah, ngomongin soal Mbak Inas nih Pak ya, yang bekerja di Basnas dan memiliki keterbatasan. Kira-kira ada nggak sih Pak proses rekrutmen untuk karyawan disabilitas itu tersendiri? Ya, jadi kalau rekrutmen memang ada gitu ya. Cuman kami kan juga menggandeng pihak ketiga ya. Pihak ketiganya yaitu yang pertama adalah pengurus komunitas tuli di Kota Yogyakarta. Itu yang kemudian menjadi jembatan penghubung antara kami dengan Mbak Inas gitu ya. Nah, karena juga perlu diketahui bahwa Mbak Inas ini kan menggunakan bahasa isyarat. Nah, Basnas Kota itu nggak ada yang paham ketika itu bahasa isyarat itu seperti apa. Oleh karena itu nanti ketika dijembatani itu kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Mbak Inas. Yang kedua kami juga menggandeng pengelola kafe. Karena kan bagaimanapun juga memang judulnya adalah kafe sehingga ya harus ada kemampuan untuk meracik dan yang lain sebagainya. Nah ini dua inilah yang kemudian kami memintakan bantuannya untuk kemudian merekrut daripada Mbak Inas dan teman. Mungkin kalau untuk cara rekrutmen itu seperti biasa, cuma emang ada beberapa momen kita bekerjasama dengan beberapa komunitas seperti difabel gitu Pak ya. Betul. Oke baik. Next Pak, jadi kebijakan apa aja sih yang diterapkan oleh Basnas untuk mendukung pengembangan karir karyawan yang disabilitas nih Pak? Ya, jadi kan itu setelah ada rekrutmen, kemudian ada pendampingan atau katakanlah bahasanya magang atau apa gitu ya. Jadi memang kemudian selama kurang lebih sekitar 10 hari itu didampingi oleh yang barista yang sebenarnya itu. Sehingga akhirnya si Mbak Inas dan temannya itu diajari dari awal sampai dengan bisa kemudian mengadakan penghitungan keuangan itu. Diajari segitu. Meracik kopinya, kemudian nanti menyajikannya, kemudian menerima pembayaran. Karena kan itu juga merupakan bagian daripada pengelolaan kafe gitu. Jadi ada pendampingnya selama kurang lebih 10 hari sehingga diharapkan dengan itu skill atau katakanlah keterampilan dari teman-teman tuli kita itu bisa dimiliki begitu. Berarti ada pelatihan selama 10 hari Pak untuk bisa itu Pak ya. Betul. Oke baik. Bagaimana Basnas bisa mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program inklusi penyandang disabilitas di lingkungan kerja nih Pak? Ya, jadi ukurannya itu adalah nanti kemandirian ya. Jadi kalau katakanlah dari teman-teman yang difabel itu ketika dia melaksanakan atau katakanlah mengerjakan pekerjaannya dalam hal ini di kafe Basnas itu adalah satu ukuran keberhasilannya adalah kemampuan atau kompetensi mereka mengelola itu. Nah, yang kedua nanti adalah bagaimana
itu bisa menjadi mereka mandiri. Karena kedepannya kan sebenarnya kalau katakanlah pengembangan di tempat-tempat lain itu kan kita juga bisa sebenarnya Mbak Inas itu memiliki kafe sendiri pada akhirnya, memiliki kafe sendiri, mengelola sendiri, mengorganisir sendiri dan seterusnya. Jadi itu ukurannya Mas, kemandirian. Oke, baik. Bapak terima kasih telah berbagi inspirasi dan cerita yang bermanfaat buat kita semua. Ya. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami dan pemirsa yang ada di rumah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nih kepada pemirsa semua band dari anak-anak SLB yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Band ini adalah band yang berasal dari Sekolah Luar Biasa 1 Yogyakarta yang beranggotakan sekitar 4 orang. Penampilan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sidik Bima mewakili teman-teman yang ada di belakang layar. Pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.